Ya, salam aleichem Bisem Hamasya. Materi kita pada saat ini ialah Taurat Kristen sudah dipalsukan. Sebelum kita menjelaskan, sebaiknya kita bertanya kembali kepada orang-orang yang menganggap bahwa Taurat Kristen itu sudah dipalsukan. Kalau sudah dipalsukan, apakah kalian dapat menunjukkan mana yang asli? Kenapa selalu mencopot ayat Taurat yang sudah dipalsukan? Untuk pembenaran kitab suci Anda. Kalau terjemahan ya banyak, bahkan ribuan bahasa, termasuk bahasa-bahasa suku, supaya Taurat itu dia go internasional. Semua orang bisa memahami isi daripada Taurat itu dan mengerti. Bukan saja dibaca, tetapi dia mengerti. Saya kira juga ya kita tidak intervensi kitab suci kalian, tapi ya Quran juga ada terjemahan. Bahkan sudah cukup banyak. Misalnya terjemahan Muhammad Asad, terjemahan The Glorious Quran, terjemahan Mahmud Yunus, terjemahan Bakhtiar Surim, terjemahan Quraish Shihab, terjemahan Maulvi Yusuf Ali, dan terjemahan Departemen Agama yang sudah 3 kali direvisi. Jadi tudingan itu sebetulnya ya tidak pas. Lanjut saya jelaskan bahwa kitab Taurat itu yang berasal dari Nabi Musa sampai sekarang ini masih utuh, yang diimani oleh 3 komunitas agama, yaitu Yahudi, Samaria, dan Kristen. Kalau seandainya Taurat itu dipalsukan oleh orang Kristen, pasti orang Yahudi dan Samaria mengamuk. Dan sebaliknya, kalau Taurat itu sudah dipalsukan oleh orang Yahudi atau Samaria, pasti orang Kristen tidak mau ikut. Sehingga kalau kita ke Yerusalem, tidak perlu kita mencari Taurat karangan Kristen. Cukup dengan Taurat. Apakah dia karangan Yerusalem atau karangan-karangan dari negara Timur Tengah yang lain. Di sini saya membedakan antara Taurat dan Tanah. Tanah adalah singkatan daripada Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Di mana Taurat hanya dipercaya oleh Samaria, tetapi Torah, Nevi'im, dan Ketuvim dipercayai oleh atau diimani oleh komunitas Yahudi dan Kristen. Dan sebelum penemuan The Dead Sea Scroll atau penemuan Laut Mati, sudah ada
naskah Masoretik, yaitu yang ditulis pada atau yang disalin pada abad ke-9 dan ke-10. Kita tahu bahwa naskah Laut Mati itu didapatkan atau ditemukan pada bulan April tahun 1947, 1 tahun sebelum Israel menjadi merdeka. Di mana pada Dead Sea Scroll awal mulanya ditemukan oleh seorang gembala domba Beduin, yaitu di sekitar Laut Mati, di mana pada waktu menggembalakan dombanya, dia melempar ke salah satu gua dan ada bunyi. Kemudian bunyi itu dia datangi dan ternyata di situ adalah tempayan di mana berisi 7 gulungan. Itu yang pertama didapatkan. Dan ternyata karena gembala tersebut adalah tidak mengerti bahasa Ibrani, apalagi ini masih Ibrani klasik, yaitu Muhammad Ajib, yaitu dari suku Beduin. Dia membawa ke seorang tukang loak di Yerusalem. Dan tukang loak itu kebetulan dia adalah seorang dari gereja Ortodoks Syria. Kemudian dia membeli dari Muhammad Ajib itu, dan ternyata setelah dilakukan penelitian dari seorang profesor dari Amerika dengan menggunakan radiokarbon C14, ternyata fragmen tersebut dia berasal dari tahun 167 sebelum Masehi. Berarti kalau kita hitung dengan tahun Masehi sekarang, itu sudah 2187 Masehi, sudah 2877 tahun. Itu masih terpelihara. Dan yang pertama didapatkan itu ada kitab Yesaya, Seper Yesayahu yang pertama dan Seper Yesayahu yang kedua, di mana panjangnya adalah 731 cm dan lebarnya 31 cm. Itu ada dipajang di Museum Biblikal di Yerusalem. Sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa sebelum penemuan naskah Laut Mati, sudah ada naskah Masoretik, yaitu naskah Genisah yang disimpan di gereja Koptik Mesir, naskah Leningrad yang disimpan di gereja Ortodoks Rusia, dan naskah Aleppo yang disimpan di gereja Ortodoks Syria. Naskah Aleppo ini terdiri dari 2 mazhab, yaitu mazhab barat dan mazhab timur. Mazhab timur atau mazhab Babel dan mazhab
Barat atau mazhab Palestina masih dibagi dua cabang, yaitu Ben Asher dan Ben Naphtali. Pada tahun 1952 dan sampai 1960 dilanjutkan penggalian daripada The Dead Sea Scroll dan masih didapatkan 11 gua di mana terisi 580 naskah. Adapun terjemahan-terjemahan yang masih dipertahankan oleh beberapa gereja tua, misalnya Septuaginta dipertahankan di gereja Ortodoks Yunani, Vulgata di gereja Katolik Roma, Peshitta Aramaik di gereja-gereja Ortodoks Syria, dan gereja-gereja serumpun dengan gereja Ortodoks. Bahasa Koptik yaitu oleh Bohairi dan Sahidi itu di gereja Ortodoks Koptik Mesir. Kemudian bahasa Arab digunakan di gereja-gereja Syria tentunya, hampir semua gereja-gereja di Timur Tengah, gereja Ortodoks Yunani juga, Merelkait di Palestina, dan gereja-gereja Maronit di Lebanon. Itulah secara singkat yang disampaikan bahwa kitab suci, Taurat dan Tanah orang Kristen yang diyakini oleh tiga komunitas, di mana Taurat diimani oleh tiga komunitas, Yahudi, Samaria, dan Kristen, sedangkan Tanah atau Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, atau lazim disebut sebagai Perjanjian Lama, itu diimani oleh komunitas Yahudi dan Kristen. Dan sampai sekarang masih terpelihara. Itulah secara singkat saya sampaikan bahwa tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan bahwa Taurat orang Kristen itu sudah dipalsukan. Dan sebagai closing statement ialah bahwa tidak ada kitab suci yang menandingi, baik dari segi waktu maupun dari segi jumlah bukti otentik yang terpelihara sampai sekarang. Itu karena pemeliharaan wahyu Allah. Dan selanjutnya ialah bahwa semoga saudara yang mendengarkannya semakin diberkati dan mengokohkan iman percaya kita sekalian, dan tidak perlu lagi kita digoyangkan dengan pemahaman-pemahaman yang memutarbalikkan fakta firman Tuhan.
Semoga dengan pemaparan ini kita semakin, iman kita semakin dikuatkan, kita semakin diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, Bisem Hamasea. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.